Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Perjalanan Malam, dimana pada penelusuran malam hari ini kita akan mencoba ziarah dan mengungkap sejarah Mbah Mego Lamut. Mari kita. Oke, sementara kita di sini juga menghadirkan Pak RT. Dari sini juga Pak Kiai Kalut. Monggo Pak. Oke pemirsa, saya sekarang bersama Pak Kiai Kalut juga Pak RT daerah Dusun Jogowono sini. Bisa diceritakan Pak sejarah dari Mbah Mego Lamut? Oke, monggo. Sejarah kita sedikit aja dulu ya. Nanti biar lebih leluasa Pak RT menceritakan ini. Biasanya di sini kalau istilahnya seperti tim Anda itu hadir di sini, nanti kita masuk ke makam dulu, kita berziarah, berdoa menuju kepada Mbah Mego Lamut. Setelah itu nanti baru Anda bisa komunikasi langsung sama Pak RT dan nanti bisa malah menambah istilahnya lebih lebar gitu ya Pak ya. Setelah ziarah nanti langsung dikomunikasi sama RT, nanti biar Pak RT nanti yang menjelaskan lebih lanjut. Oke pemirsa, berarti kita mau melakukan ziarah terlebih dulu, mendoakan Mbah Mego Lamut juga yang dikebumikan di sini. Mari. Bika khairil khalqi kullihim. Pemirsa, baru saja kita menyelesaikan doa bersama untuk Mbah Mego Lamut. Semoga doa-doa kita sampaikan semuanya. Kali ini setelah ini kita akan bertanya kepada Pak RT juga Bapak Kiai bagaimana sejarah tentang Mbah Mego Lamut ini, sejarah perjalanannya bisa sampai sini, kemungkinan apa ada peninggalan atau apa nanti bisa dijelaskan oleh Pak RT dan Pak Kiai. Monggo. Apa kita lebih baik sambil duduk. Sedulur-sedulur sekalian, kita bukan mengungkap apa-apa, kita cuman mengungkap sejarahnya bagaimana Kiai Mego Lamut yang bersejarah zaman dahulu. Sekarang kita mau mendengarkan dari Bapak RT sama Bapak Kiai apa sejarahnya yang ada di makam ini. Silakan Pak. Jadi gini ya, semua para pemirsa dan juga tim perjalanan malam yang ada yang sudah hadir ke sini. Jadi ya itu menurut cerita, karena kalau dikatakan sejarah itu karena tidak tertulis oleh buku. Jadi ini memang cerita yang turun temurun dari para sesepuh hingga sampai saat ini. Benar besar saya sendiri, bahkan Pak RT ini, Mas Hari juga detailnya juga kurang tahu ya Mas ya. Yang pastinya kami sempat mendengar dulu ada almarhum Mbah Nardi itu dulu juga yang istilahnya cara Jawa sing nderek ngrumat mriki ya enten Mbah Mudio, itu juga seorang kepala desa, beliau juga seorang sesepuh niku juga menceritakan bahwasannya kalau Mbah Mego Lamut itu bisa dikatakan beliau adalah salah satu seorang ulama yang datang ke Desa Donorjo itu sebagai pendatang dan juga menyabarkan agama Islam di sini. Jadi
Jadi sebagai tokoh ya, Ya, tokoh penyebaran agama Islam Iya. daerah Donorejo. Donorejo. Desa Donorejo. Desa Donorejo. Nah mungkin para sedulur dan rekan-rekanku semua mungkin bisa diambil hikmah dan manfaatnya syiar agama Islam dari leluhur kita yang di pegunungan Menoreh ini. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengambil hikmah dan contoh apa yang terbaik bagi kaum muda dan kaum HP zaman sekarang. Mohon maaf Pak, mau bertanya, yang dimakamkan di sini itu dari warga sekitar atau dari keturunan atau ya Pak? Mohon maaf yang ada di Nah, sini. oh, sekitar ini. Oke. Kalau ini pemakaman umum ya. Jadi Pemakaman untuk umum. warga sekitar sini juga ada yang dari daerah Katerban, terus dari daerah Denansri, khususnya juga Jogowono ini. Oh. Itu kalau pemakaman. Nah terus ini Pak Kiai, sebenarnya tadi waktu kita berdoa itu ya, Iya. itu ada seperti, padahal kan di sini tidak ada ini ya, nggak ada Kabut. apa yang Kabut. namanya, bukan kabut, itu tadi yang krosak gitu, sama bau menyanyi itu menyengat sekali gitu. Memang gini Mas, ini istilah yo bukan misteri ya. Istilahnya di sini memang waktu hall Mbah Megolamat tahun 2019 ya Mas ya. Kemarin ya. Ya yang kemarin kan karena ada itu corona itu, jadi tidak umum saja. Yang dulu yang tahun yang kemarinnya itu saya pas waktu itu ikut ziarah. Di sini banyak sekali warga yang ikut. Terus saya duduk di situ bertiga. Itu benar-benar pas waktu Bapak Kiai Misbahul Munir Al-Hafidh itu berdoa di sini. Saya itu melihat dari belakang makom almarhum Simbah Kiai Megolamat itu benar-benar keluar kabut putih yang begitu keluar. Dan juga makam ini sering didatangi orang-orang yang dari jauh. Entah ada hajat yang mau menjadi pejabat atau tidak tahu, yang pastinya ke sini beliau berziarah Minta berkah. dan minta berkah, tapi tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tetap berziarah mendoakan Mbah Megolamat. Ya. Terus ini Pak Kiai, kalau tadi ya waktu kita berdoa itu seragam Mbah Kiai Megolamat itu seperti loreng-loreng yang sering dipakai Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu tadi yang saya sekelebat lewat itu. Apakah betul itu? Jadi gini ya Mbah, di tempat ini istilahnya kalau menurut ataupun pembelajaran saya, jadi siapa yang datang ke sini belum tentu ditemui dengan seragam masing-masing. Jadi berbeda-beda. Ada yang ditemui dengan jubah, ada yang dengan busana keraton, ada yang busana, jadi berbeda-beda. Nah, ya, mungkin saya pakai ikat ini ya. Nah, Jadi Jadi itu penyesuaian. sejarahnya turun temurun itu cuman sampai penyebaran agama Islam di daerah Donorejo. iya di Jadi, situ. berarti belum ada cerita-cerita lain termasuk keturunan atau apa, itu belum ada. Belum ada. Oh, Belum ada. Jadi Keturunan. belum ada sampai saat ini secara yang istilahnya yang tertulis keturunan Mbah Megolamat itu belum ada. Tapi di sini juga ada makomnya Mbah Wonojoyo ada. Itu juga termasuk sesepuh yang ada di Jogowono. Ini termasuk desa Jogowono. Desa Donorejo. Desa Dusun Dusun Jogowono. Jogowono. Nah begitu rekan-rekan, kita perjalanan malam ini sampai ke makom Mbah Kiai Megolamat. Dan juga apakah ini perlu disampaikan ya Pak? Jadi ini dulunya ini makam Mbah Megolamat ini cuman sederhana. Jadi cuman sederhana, ini misalnya ini cuman pakai kayu dan terus rumahnya juga sederhana. Kalau alhamdulillah ini warga masyarakat ini dari warganya Pak Hari dan juga mungkin dari khususnya di dusun Jogowono ini bersama-sama ini membangun, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa kita lihat untuk berziarah kan, walaupun hujan, walaupun kan tak gelap. Ya. Pak, mohon maaf. Iya. Ini ada cerita nggak
pertama kali ditemukan itu oleh siapa, itu ada ceritanya enggak? Semoga Pak Hari kita. Kalau menurut istilahnya cerita sesepuh kayak yang dulu itu, istilahnya apa ya, dulu makamnya tuh nggak ada di sini sebenarnya. Itu ada di sebelah situ. Sebelah sini gitu. Iya. Terus untuk istilahnya sejarah yang lainnya itu karena itu kan pendatang waktu itu, terus mungkin dalam cerita ya, maka kalau sejarah itu tertulis jelas ceritanya itu dimakamkan di sini, itu yang jelas. Dulu nih makam ini nggak seperti ini, maksudnya dulu kan kalau zaman dulu ke kayon, kayu gede-gede, kayu lumut, semacam itu ya, karena ini mungkin sudah ya istilah nasional ya. Ini mulai Bapak Sunardi dulu ini dibuka, terus rumah-rumahnya juga nggak diadakan, tinggal ini saja yang dibangun di Lugar gitu. Oh, berarti dulunya itu banyak kuncup-kuncup itu. Iya, ya? banyak kuncup. Ya. Gitu. Nah, begitu pemirsa, teman-temanku dan saudaraku semua, untuk mengambil hikmah apa yang ada di sini dan bagaimana ceritanya. Ini ceritanya masih bersambung ya, Mas? Masih bersambung di Gunung Menoreh. Ya, kemungkinan besok kita mau menelusuri lagi di tempat-tempat lain. Untuk sejarah Mbah Megolamat dari cerita turun temurunnya kemungkinan cuman bisa sampai sini. Yang selebihnya wallahu a'lam kita nggak tahu. Tapi untuk para pemirsa semuanya, saya mau memberi sedikit nasihat. Hargailah sejarah-sejarah yang ada di tempat kalian masing-masing, khususnya untuk warga Purworejo ya, di daerah Purworejo. Bagaimana ada makam ulama itu ya kita ziarahi, kita doakan. Ini bukan persoalan kita muslim atau apa, tapi kita emang harus menghargai peninggalan zaman dahulu. Untuk para pemuda dan pemudi semua seluruh Indonesia, mungkin leluhur kita menyebarkan agama itu tidak seenak zaman sekarang ya. Zaman sekarang lebih enak, dari HP aja bisa ya. Kalau dulu kan pakai jalan kaki begitu ya, Mas ya. Ya Pak Kiai. Iya. Menurut kesan-kesan Pak Kiai sama Pak RT bagaimana? Saya cuman berpesan kepada seluruhnya siapa saja yang mau hadir dan mau berziarah ke tempat Mbah Megolamat, untuk Anda ingat semuanya, dimanapun tempat Anda mau berziarah, jangan sampai Anda mempunyai niat untuk meminta ataupun memohon kepada Mbah Megolamat. Kita dimanapun tempat berdoa tetap memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya meminta lantaran berkahnya semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar agar tidak salah jalur, kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses terus perjalanan malam di Purworejo. Saksikan selanjutnya. Terima kasih. Kendi ini Ya, kendi itu dulu waktu ada cungkupnya, itu setiap ada apa ya kejadian, kalau zaman dulu kan pada main itu ya, zaman dulu pada main ya perjudian. Ya. Itu kan dulu katanya ya itu bisa istilahnya buat apa ya, jimat buat kemenangan gitu. Jadi sering para pejudi itu mau mengambil kendi itu. Nah, tapi ternyata nggak bisa. Setelah diambil dia juga balik ke sini lagi. Berarti ini kendi ini udah dari zaman dulu. Iya. Belum pernah diganti, Pak. Ya, bisa. Ini namanya kendi misterius. Kendi yang menyimpan misteri. Kendi misterius. Shot pas
asap memang tebel sangat. Niku kadang-kadang tiyang niku nggih sami heran. Niku sedaya niku nganu kok Pak, istilahnya semerap, mboten kok ming setunggal napa kalih niku mboten. Jadi banyak yang menyaksikan, Banyak yang dan bisa menyaksikan. dilihat oleh banyak orang. Jadi Nah, setiap mau kan, Ki? ziarah niku Ada kejadian fenomena. kejadian fenomena. Iya, fenomena. Rata-rata itu mega niku Iya, nggih. iya. Kalau Awan-awan. iya, kalau iarah-iarah yang istilahnya umum banyak orang istilah ada waktu-waktu tertentu itu memang banyak sekali kejadian. Istilah penjara itu memang dari jauh-jauh rata-rata. Saya kadang-kadang tengah malam jam 3, jam 2 kadang-kadang saya nggak tahu orang mana terus bilang Dodok. iya Dokon ngeter ke. terus suruh nganterin di sini gitu. Padahal saya itu bukan juru kunci istilahnya Ya mungkin kita dipercaya dari sini ya. Malah terkadang orang-orang Purworejo sendiri kadang malah Nggak nggak tahu. tahu ya Pak ya. Iya. Tapi orang-orang di luar sana kemungkinan nggak mendengar berita ataupun bisa didatangi lewat mimpi juga bisa kan wallahu a'lam. Tapi rata-rata biasanya kalau ada kayak gitu biasanya orang didatangi di mimpi atau apa. Tapi heran saya itu kok orang-orang jauh-jauh tuh malah pada tahu. Ah, iya, itu loh itu. saya yang paling heran. Ya semoga adanya tayangan ini baik orang Purworejo sendiri juga tahu, yang Dan ziarah pemerintahan kita juga rame, sama panjenengan di sini juga dari segi perawatan dan pembangunan diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dari pemerintah setempat mungkin juga Bisa membantu Memperhatikan. juga memperhatikan peninggalan-peninggalan yang di sini. leluhur kita. Mungkin anak muda harus tahu semuanya. Oke pemirsa perjalanan malam, kita sudahi perjalanan malam pada malam hari ini. Kita tadi sudah melakukan ziarah, mengirim doa untuk yang dimakamkan di sini khususnya Mbah Kiai Megolamat. Dan tadi juga sudah diceritakan sedikit sejarah-sejarahnya karena ini sejarah tidak tertulis, cuman turun temurun. Untuk sejarah lengkapnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Oke, untuk Mas Agus, Mas Tabah, kesan-kesannya gimana mengikuti perjalanan malam pada malam hari ini? Mantap, mantap. Oke, Mas Agus ada pesan atau kesannya? Ya pesannya buat pemuda khususnya Donorejo, makam ini semoga dapat mengungkap sejarah dan harapan saya pemuda sini bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin, amin. Semoga dapat diteruskan pemuda-pemuda sini. Oke. Ya. Oke, pemirsa perjalanan malam, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman semuanya. Harapan saya untuk pemuda-pemuda milenial atau warga-warga sini khususnya warga Donorejo, warga Purworejo, mari kita menghargai sejarah, menghormati sejarah dan peninggalan-peninggalannya. Harapan saya juga semoga warga sini merawat makam Mbah Megolamat atau makam yang ada di sini, melakukan perawatan dan juga mungkin kebersihan juga tetap dijaga untuk peziarah-peziarah dari jauh biar lebih enak, biar lebih nyaman juga. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.